Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini istri direktur. Kenapa dia pakai baju begitu? Dan juga, Cari perhatian. Mau menarik perhatian Pak Fu. Mereka pisah kamar bertahun-tahun. Dengan tubuhnya, kalau tengah malam berguling, bisa bahaya. Bajunya seperti apa? Ganti. Bukannya Qiaowan bilang, ini pesta kostum. Dia bohong padaku. Kalau gitu aku ke kamar ganti. Kak Qinghuan, kuenya berikan padaku. Hahaha. Cepat bangun. Bajuku. Maaf, Swan, Mama tidak sengaja. Pergi wanita gemuk. Aku tidak mau kamu. Aku mau Tante Qiaowan jadi mamaku. Cepat lap. Kak Qinghuan, semua orang lihat. Shen Qinghuan, kamu sengaja mau hancurkan pesta ini, benar kan? Ayahmu bulan depan pulang. Dengan ulah Shen Qinghuan hari ini, kemana muka ayahmu akan taruh? Kak Chen, aku yang salah. Sudah tahu Kak Qinghuan tidak suka aku, terlalu dekat dengan anak. Kak Qinghuan, kalau kamu marah, serang saja aku. Mengapa sengaja mempermalukan keluarga Fu? Bukan, Fu Lichen, dia yang mendorongku. Shen Qinghuan, Wan ingin membantumu, kau malah menyalahkannya? Bodoh sehari-hari saja sudah biasa, tapi hari ini di depan umum, kau mau mempermalukan keluarga Fu? Wang Ma, bawa dia ke kamar rapikan. Baju ini juga. Jangan kulihat lagi. Pergi. Ah, mau apa? Kalau Fu Lichen tahu, dia takkan membiarkanmu, si gemuk. Dulu kalau bukan Fu Laoyezi yang memaksa, mana pantas kau jadi Nyonya Fu, dia lindungi lalu? Si tua itu baru pulang bulan depan, nanti kau sudah jadi mayat. Aku hanya bilang kau bunuh diri karena malu. Siapa curiga? Lemakmu ini, anakmu sendiri pun jijik. Segala milik Fu harusnya milikku. Ah! Putri ini, jiwanya hidup, raganya mati. Tempat apa ini? Kau siapa? Mungkinkah pemilik tubuh ini telah kurebut? Kilasan ingatan tadi. Sepertinya kenangan wanita ini teraniaya. Begitu lemah dan pengecut. Sungguh menyedihkan. Kau, bukankah sudah mati? Hantu. Qiaowan sudah lama mengincar posisinya. Tampak lembut dalamnya kejam orang yang hanya bisa pura-pura manja dan bodoh untuk berebut kasih aku paling suka.
Kamu tidak mati? Masih hidup? Ngapain pura-pura hantu? Putri sialan macam apa ini? Sekarang tahun 2025 pura-pura gila pun harus pakai otak. Oh, aku lupa kamu bodoh tak berotak ucapanmu kasar. Panggil orang, tampar mulutnya. Cih. Shen Qinghuan, napasmu lebih berisik dari pompa rusak main peran putri atau babi? Sudahlah, kakek Fu baru kembali bulan depan tanpa dukungannya status nyonya rumah Fu segera jadi milikku. Tak menghormati atasan bawahan, melawan atasan selama aku masih ada sehari pun status nyonya rumah ini tak akan kamu dapat. Kamu berani-beraninya kamu pukul aku? Yang sekarang berdiri di hadapanmu bukan lagi Shen Qinghuan yang penakut dulu. Jika masih memperlakukan aku seperti majikan lama, jangan salahkan aku mengajarmu. Apa itu tata krama? Apa itu aturan? Berlutut dan beri hormat. Shen Qinghuan, kamu gila? Panggil orang. Tampar mulutnya. Wang Ma, kamu berani? Kalian, nanti kakak Li Qian datang pasti tak akan ampuni kalian. Siapapun yang datang tak akan berguna. Lanjutkan. Shen Qinghuan, kamu tunggu saja. Tunggu kakak Li Qian datang. Aku akan suruh dia buang kamu seperti sampah, dilempar keluar. Sampai selokan untuk sembunyi pun tak ada. Tak tahu menyesal. Sepertinya putri harus ajari kamu sendiri. Apa itu aturan? Pria tak tahu mutiara seperti ini, mudah percaya kebodohan, pengkhianat hati. Pantaskah jadi suami? Kalau putri yang jadi dia, sudah lama menulis surat cerai. Turunkan dia jadi rakyat biasa. Kakak Li Qian, akhirnya kamu datang. Aku hampir dipukuli mati oleh mereka. Shen Qinghuan, kamu buat onar lagi apa? Aku datang baik-baik menghibur kakak Qinghuan, tapi dia putus asa mau bunuh diri. Susah payah cegah dia. Dia malah suruh Wang Ma pukuli aku. Aku sangat takut. Kemampuan memutarbalikkan fakta sudah dilatih sampai sempurna. Jangan-jangan hukumannya tadi masih kurang? Wanita gemuk, jangan ganggu aku. Mama Qiaowan. Di istana, beberapa pangeran kecil itu, yang semena-mena dan arogan, sudah semua kuatur dengan patuh. Tak kurang yang satu ini. Anak tak boleh benci ibu jelek. Kamu durhaka besar, datang untuk dihukum. Berani kamu. Lemak berlebih ini hampir saja membuat putri kehilangan wibawa. Sepertinya memang harus kuruskan penampilan. Kak Qinghuan, aku tahu paman sayang padamu, tapi Xuan Huan juga cucunya. Kenapa kau melampiaskan pada anak? Kak Chen, Kak Qinghuan, pasti takut aku merusak hubungan kalian bertiga, makanya emosinya meledak. Jangan salahkan dia. Kau selalu begitu pengertian. Shen Qinghuan, gemuk bisa kurusin, tapi bodoh tak ada obatnya. Terakhir kali, kamu anggap pusaka penting, mitra bisnis keluarga kami, sebagai barang murahan. Lalu basahi lukisan langka koleksinya. Ayah yang minta maaf. Baru kerjasama ini selamat. Kalau masih mau jadi Nyonya Fu, beri sikap baik. Jangan nodai nama keluarga Fu lagi. Apalagi di sini. Membuat susah Wan. Wanita ini beberapa kata saja bisa buatmu tak bedakan benar salah. Watakmu seperti anak kecil. Urusan rumah tangga kecil saja tak bisa bedakan loyalitas. Bagaimana mau warisi usaha keluarga? Kamu. Kak Qinghuan, kau sedang emosi. Aku tak menyalahkanmu. Tapi, kau suruh Wang Ma menamparku berkali-kali. Kalau wajahku rusak, bagaimana aku keluar nanti? Rusak wajah? Rusak wajah. Ini barang bagus untuk rusakin wajah. Kakao, maksudmu apa? Aduh, Kak Chen.
Wang Ma. Bawa dia kembali ke rumah tua, ajar dia dengan baik cara menjadi Nyonya Fu. Fu Laoyezi sebelum beliau kembali, kalau ada masalah lagi, kalian pergi semua sekalian. Kotak besi hitam apa ini? Bahkan lebih cepat dari keretaku dari istana. Nyonya, silakan naik. Lepas dari sini juga baik. Putri ini bisa tenang, bisa fokus merawat diri. Nyonya, rumah tua sudah lama tak dihuni. Saya bersihkan dulu untuk Anda. Anda istirahat dulu. Semua di sini terlalu asing. Putri ini perlu banyak belajar. Berani kau, pembunuh. Benda ini bahkan lebih terang dari lentera istana. Wajah ini kalau kurus pasti cantik. Sayangnya karakternya terlalu lemah, mudah ditindas. Lemak ini juga sungguh mengganggu. Tunggu putri ini menguruskannya, pasti balas dendam untukmu. Ibu asuh, tolong beri dia pelajaran. Shen Qinghuan itu dia keterlaluan sekali. Tenang saja, sekarang dia cuma gadis desa gendut dan bodoh. Bulan depan kakek Fu pulang, kita bisikan hal buruk lalu permalukan dia lagi. Meski kakek Fu sayang, dia pasti tak rela keluarga Fu diejek karena dia nanti pasti akan usir dia dari keluarga Fu. Wang Ma, lebih keras. Sudah maksimal. Wang Ma, sampaikan perintahku. Ikuti rencanaku. Buang makanan berminyak ini, rebus hawthorn, barley, poria, siapkan sashimi dan sayur segar. Baik. Nyonya, apa ini manjur? Ini melancarkan meridian, mengusir lembab dan racun. Perut Nyonya dulu 3 kali lebih besar, kasihan sekali. Nyonya, Anda kini kurus. Ayah, kenapa pulang? Apakah rumah peristirahatan tak nyaman? Bukan itu Qinghuan, sudah lama tak ke rumah peristirahatan, aku pulang menengok. Di mana dia? Ayah Qinghuan sudah saya kembalikan ke rumah tua. Keterlaluan. Tempat itu lembab dan dingin, berangin di mana-mana. Kondisi fisik Qinghuan mana tahan derita seperti itu? Tenang dulu, Paman. Kakak Chen melakukannya demi keluarga Fu, terpaksa saja. Demi keluarga Fu. Paman tidak tahu, sejak Paman pergi ke rumah peristirahatan, kakak Qinghuan berubah total. Malas dan rakus, sekarang bobotnya 200 pon sampai tak muat di pintu. Dia juga sering buat masalah, sekarang di rumah hanya mama yang urus semuanya. Dan lagi apa? Bulan lalu saat ulang tahun Suan-Suan, dia mempermalukan diri, memalukan Paman dan nama keluarga Fu. Dia bahkan coba bunuh diri, sampai melukai wajah kakak Chen. Sekarang, di luar sana tersebar kabar Nyonya Fu wanita gendut dan gila. Bukankah ini merusak wajah keluarga Fu? Qinghuan ini, saya lihat tumbuh besar sejak kecil. Biasanya lemah lembut, jujur dan patuh. Tidak mungkin seperti katamu.
Pasti kalian salah paham padanya. Paman, meski saya juga sulit percaya kakak King Huan bermuka dua, lain di depan lain di belakang, tapi kakak Chen dan mama bisa bersaksi. Aduh, tak disangka. Anda bawa dia kembali ke keluarga Fu dan besarkan, menafkahinya. Dia bahkan menipu Anda. Dia cuma andalkan pembelaanmu, makin menjadi-jadi. Menurutku harus cerai, biarkan si gemuk 200 kilo ini cepat keluar dari keluarga Fu. Cukup. Aku percaya King Huan. Tapi jika dia benar seperti katamu, bertingkah memalukan, mencoreng nama keluarga Fu, aku takkan memaafkannya. Cepat pergi jemput dia. Ayah, tak perlu. Sekarang dia terlalu gemuk hingga tak bisa jalan stabil. Dan terakhir kali, lagi buat kejadian memalukan besar. Aku takut dia datang, buat keluarga dan teman tertawa. Meski dia lebih gemuk dan bodoh, dia tetap istrimu, Ibu Suan. Aku ingin lihat, apakah dia seperti katamu, seburuk itu. Pergi jemput dia. Nyonya, Anda benar-benar kurus. Sikap anggun ini, postur tegak ini, seperti dari lukisan, seperti putri. Setelah melahirkan, energi wanita habis, energi hati tersumbat, dan lama makan berlebihan. Aku pakai metode penyeimbangan Bagua. Lancarkan energi hati dan redakan depresi. Alami bisa kurus. Tapi, Nyonya, tubuh Anda sudah kurus, tapi Tuan belum tahu kapan bisa pulang untuk membela Anda. Tidak boleh. Jangan biarkan wanita gemuk itu mengotori mobilku. Sudah mati. Kalau belum, cepat pergi ke pesta keluarga. Naik taksi sendiri. Nyonya, Tuan sudah pulang. Anda bisa keluar sekarang. Berkat semua buku ini, sekarang aku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di sini. Situasi keluarga Fu memang rumit, tapi dibandingkan intrik di istana, masih jauh lebih sederhana. Pesta keluarga kecil ini mudah dihadapi. Nyonya, Anda cantik sekali seperti bidadari. Sekarang Putri sudah kurus. Lihat bagaimana Putri menghadapi orang-orang munafik ini. Kakek, Wah, Swan. 3 tahun tidak bertemu, sudah setinggi ini. Tampaknya King Huan merawatmu dengan baik. Gemuk dan sehat bagus sekali, haha. yang merawat Suan-Suan bukan Mama, tapi Bibi Kiawan. Mama sekarang gemuk seperti babi di film kartun, sama sekali tidak peduli Suan-Suan. Aku tidak mau dia jadi mamaku. Bahkan Suan Fuan bilang begitu. Apakah King Huan benar-benar berubah seperti yang mereka katakan? 2 tahun ini, Shen King Huan tanggung jawab sebagai ibu pun tidak dia penuhi. Kalau bukan karena Wan waktu itu, cucumu tak akan bisa kau temui lagi. Wanita seperti ini, apa haknya untuk tetap tinggal di keluarga Fu? Paman, waktu itu Suan demam 2 hari 2 malam, yang jaga terus Wan, Shen King Huan. Bahkan bayangannya tak kelihatan. Wah, banyak orang sudah menunggu. Kenapa Kak King Huan belum datang juga? Apa jangan-jangan gaun bulan lalu pun sudah tidak muat? Tapi kalau aku jadi dia, aku juga tak berani datang. Waktu itu sudah mempermalukan diri, masih buat banyak masalah. Pasti takut diusir dari keluarga Fu ya? Wah, bidadari. Siapa bilang aku tak berani datang? Wah, bidadari.
Ini Shen Qinghuan, dulu kan badannya gemuk seperti gempa bumi. Sekarang kok jadi anggun dan berwibawa begini, langsung seperti putri saja. Ayah, maaf membuat ayah menunggu lama. Shen Qinghuan kurus jadi cantik sekali ya. Gayanya dibanding Qiao Wan, langsung surga dan bumi. Ini jamuan keluarga paman. Pakai baju begini mau dikira apa keluarga? Lihat. Tampaknya semua suka dengan penampilanku. Jangan-jangan adik cemburu. Kalau suka lain kali ku bolehkan pinjam. Kamu bukan Shen Qinghuan, gemuk besar. Orang 200 kilo mana mungkin kurus begini dalam sebulan? Pasti aktor bayaran dia. Wah, adik, kok tahu banyak soal beginian? Kamu. Untungnya putri ini belakangan belajar banyak cara bicara sarkas kalian. Hari ini kuperlakukan kalian dengan cara yang sama. Kalau kau Shen Qinghuan, kenapa tak pakai gaun yang kukirim? Paman Anda begitu baik pada Qinghuan, tapi dia malah menipu Anda, sungguh menyedihkan. Tak berani muncul saja sudah keterlaluan. Masih menyewa orang palsu. Lihatlah, inilah menantu baik yang Anda puja. Wah, Shen Qinghuan ini. Bahkan Fu Laoyezi yang membesarkannya berani dia tipu. Nanti bisa-bisa dia lakukan hal keji lagi. Lebih baik usir dia dari keluarga Fu. Setuju kan? Tapi matanya sangat mirip dengan Suan-Suan, seperti dicetak dari satu cetakan. Kamu. Katakan siapa aku sebenarnya? Kenapa? Kau tak kenal istrimu sendiri? Wajahnya berubah karena kurus. Tapi dia memang Qinghuan. Sudah 3 tahun tidak bertemu, menantuku yang tercinta. Semakin cantik jelita, sopan dan berpendidikan. Bahkan Li Chen hampir tak pantas untukmu. Ayah terlalu memuji. Keluarga Fu penuh berkah, membesarkan manusia. Qinghuan hanya belajar dari lingkungan sejak kecil, menyerap sedikit keanggunan keluarga Fu saja. Kau benar-benar ibuku. Barusan jika kakak Chen bilang tidak, Shen Qinghuan pasti sudah diusir dari keluarga Fu. Sebulan tidak bertemu. Kenapa kurus sekali begini? Sebagai Nyonya Fu, aku tentu tak ingin, karena aku, keluarga Fu jadi bahan omongan. Makanya butuh waktu sebulan untuk mengubah penampilan. Memang menantu yang baik. Tekadnya luar biasa. Tapi kakak Qinghuan, kenapa tidak pakai gaun yang dengan hati? Disiapkan ibu angkat? Ibu angkat jangan terlalu sedih. Kakak Qinghuan mungkin punya pendapat sendiri. Shen Qinghuan, di matamu masih ada ibu mertua ini atau tidak wajahku? Sekarang kau berani tak hargai. Nyonya, ini dikirim Qiao Shiji, katanya disiapkan Nona Qiao Wan. Qiao Wan. Akan kulihat bagaimana kau mengakhirinya. Giliranku membalas. Wang Ma, bawa ke atas. Ternyata gaun ini jahitannya terbuka, ibu yang menyiapkannya. Anda tahu ini pesta keluarga Fu, tapi memberi saya gaun jahitan terbuka saya malu itu kecil. Tapi muka keluarga Fu. Bodoh. Keluarga Fu paling hargai gengsi, kamu malah di pesta keluarga lakukan ini pada keluarga sendiri. Pak Tua Fu, Anda salah tuduh saya Qinghuan menantu keluarga Fu. Bagaimana saya sengaja memalukan keluarga sendiri? Ya adalah Qiao Shiji, benar dia yang kirim gaun ini, saya sama sekali tidak tahu. Kamu. Bagaimanapun, kamu kerja untuk Li Chen dan kakak kandung Qiao Wan. Bagaimana bisa sengaja rusak reputasi Fu? Shen Qinghuan, jangan tuduh sembarangan. Mulai hari ini,
Kamu bukan manajer umum grup. Kemas barang, urus di keuangan. Tidak, jangan pecat saya bertahun-tahun, minimal saya kerja keras. Wan bicaralah untuk kakak. Bukan saya yang lakukan. Kakak Chen, kakak saya usaha keras untuk grup bertahun-tahun, punya banyak klien. Kalau tiba-tiba pecat dia, pasti pengaruhi operasi grup. Kakak Chen. Hari ini hari bahagia, lupakan saja hal ini. Ayah. Grup ini adalah hidup Anda. Klien menghargai kepribadian dan visi Anda. Qiao Shiji baru beberapa tahun di sini, belum bisa mempengaruhi grup. Ayah. Setuju kan? King Huan yang paling paham saya. Masih di sini, usir dia. Shen King Huan, tunggu. Karena masalah selesai. Mulai pesta. Harus mempermalukan dia. Rusak hubungannya dengan Pak Fu. Paman, sebelum pesta, saya ingin tunjukkan hadiah untuk Anda. Ini tongkat dari rotan darah naga alami. Darah naga lambang keberuntungan, kesehatan dan umur panjang. Kaki Anda ada penyakit lama, tongkat ini jaga kesehatan Anda. Rotan darah naga sangat langka, tumbuh di atas tebing dalam hutan hujan primer. Lihat kualitasnya, bernilai jutaan. Wan, untuk menyiapkan hadiah ini, bawa orang ke hutan hujan primer, jalan 5 hari 5 malam. Di sana penuh ular dan serangga. Untuk mendapatkan ini, rotan darah naga di tepi tebing nyaris jatuh dari tebing. Tidak apa-apa, Ibu. Meskipun sekarang masih agak takut, tapi saat itu hanya memikirkan paman. Asalkan Anda suka, maka saat itu penderitaan dan ketakutan saya semua berharga. Nona Qiaowan sangat perhatian. Adik sangat pandai memilih, bisa menemukan yang unik ini. Barang palsu. Barang palsu. Barang palsu. Bagaimana dia tahu itu palsu? Hal ini selain saya, tidak ada orang lain yang tahu. Untuk rotan darah naga terbaik ini, saya sengaja menyewa pemburu tua lokal, mencari setengah tahun baru ketemu. Bagaimana mungkin palsu? Kakak, jangan bercanda. Konon katanya, rotan darah naga asli tak takut kekuatan, jatuh tak rusak. Adik, ini juga terbaik, lebih baik semua orang melihat. Rotan yang hebat. Kakak King Huan bukan tidak berani, tapi bagaimana jika... Maksud saya, bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah, semua tamu di sini kau buat muka paman dan kakak Liken menjadi malu. Jangan. Ya ampun, lihat, berani sekali memberi barang palsu untuk Fu Laoyezi. Qiaowan benar-benar nekat. Paman, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Pemburu tua itu bersumpah padaku bahwa ini pasti asli. Salahku terlalu mudah percaya orang. Ayah, jangan marah. Wan hanya terlalu ingin berbakti sehingga tertipu, tapi niatnya tulus. Adik, kau begitu naif. Hati-hati ya ke depannya. Meski keluarga Fu besar, tapi tidak tahan kau selalu jadi bahan tertawaan orang luar. Kakak King Huan benar. Paman selalu paling menyayangimu. Tidak tahu hadiah apa yang kau siapkan, dikurung sebulan. Waktu Fu Laoye pulang pun tidak ada yang memberitahu. Kulihat apa hadiah yang bisa kau berikan.
Kakak King Huan, jangan-jangan tidak menyiapkan apa-apa. Kabar Fu Laoye pulang sudah tersiar 2 bulan lalu. Tidak mungkin Shen King Huan tidak tahu. Meski Shen Qinghuan kurus dan cantik sekarang, tapi soal kelakuan dibanding Nona Qiao Wan masih jauh kalah. King Huan, kau tinggal di rumah tua lebih dari sebulan. Sepertinya tidak ada waktu mempersiapkan hadiah apa ucapkan beberapa kata sebagai ucapan selamat. Ya kakek sangat menyayangimu. Meskipun tidak mempersiapkan pun tidak akan mempermasalahkannya. Siapa bilang tidak ada persiapan? Memiliki cucu yang baik menghibur di masa tuanya lebih berharga dari segalanya. Jika bukan karena ayah dulu membawaku kembali ke keluarga Fu, tidak akan ada aku yang seperti sekarang ini. Jasa yang sedalam ini, Shen Qinghuan juga tidak berani melupakannya. Hadiah pertemuan hari ini bukan hanya untuk mengungkapkan bakti, tapi juga untuk membalas jasa besar yang diberikan ayah. Kalau begitu tidak tahu hadiah yang disiapkan kakak King Huan sebenarnya seperti apa? Tongkat naga darah Wan Wan, bagaimanapun juga menghabiskan jutaan kamu yang jarang keluar rumah, bisa mengeluarkan barang bagus apa? Hadiah berharga pada ketulusannya, bukan pada harganya. Tongkat naga darah ini, walaupun maknanya bagus, tetapi justru menunjukkan kelemahan ayah di depan orang terus-menerus. Kami sebagai keluarga terdekat hanya berharap ayah bisa melupakan penyakitnya, bukan terus-menerus mengingatkannya untuk bergantung pada suatu benda. Ini bukan hanya soal kesehatan, lebih tentang kenyamanan dan harga diri ayah. Oh, maksud Kak King Huan, hadiah yang kamu siapkan bisa menyembuhkan penyakit kaki ayah? Wang Ma. Ini adalah hadiah pertemuan yang aku siapkan untuk ayah. Wah, cantik sekali. Ini selimut lutut bergambar peony, dibuat dengan sulambian. Semoga ayah menyukainya. Sulambian? Ini warisan budaya tak benda tingkat nasional, sangat berharga dalam seni sulam tradisional. Pak Tua, dia cuma ibu rumah tangga. Bentuk sulambian seperti apa saja dia tak pernah lihat. Mau menipu dengan sehelai kain usang? Lucu sekali. Benar. Kak King Huan, paman menganggapmu seperti anak sendiri. Kamu hanya pakai sehelai kain untuk mengobati penyakit kakinya puluhan tahun? Bagaimana ini? Bagaimana kami percaya kamu benar-benar peduli pada kesehatan paman? Nah, tongkat yang pecah di lantai itu adalah hadiah adik. Ini baru namanya menaruh kesehatan ayah di hati. Adik Qiao Wan, aku sarankan kamu urusi dirimu sendiri agar tidak mempermalukan diri lagi. Kruk rotan darah naga memang bagus, tapi itu bantuan dari luar. Selimut lutut ini kuhabiskan 1 bulan untuk membuatnya. Dikombinasikan dengan resep kuno kompres obat untuk kaki, bisa membantu menyembuhkan penyakit lututmu. Wah, bagus sekali. Benar-benar bagus. Aduh, aku tersiksa penyakit ini puluhan tahun. Sudah coba banyak alat mahal, tapi tak ada gunanya. Dengan selimut ini, tidak hanya kakiku hangat, seluruh tubuh pun terasa ringan. Haha, bagus. Bicaranya muluk-muluk. Aduh paman, jangan sampai kau tertipu olehnya. Kebetulan Profesor Jin, ahli di bidang kerajinan tradisional, juga hadir dalam jamuan keluarga hari ini. Di dunia ini, tak ada harta langka yang belum ia lihat. Sulambian ini asli atau palsu, ia bisa langsung tahu. Kurasa kau akan terbongkar di depan umum. Astaga. Ini benar-benar sulambian yang nyaris punah. Sulam jenis ini tak hanya butuh keterampilan tinggi, tapi juga nyaris hilang setelah dinasti Song Utara runtuh, dikenal karena memancarkan kilau emas dan keindahan sulaman. Tekstur halusnya, kilau samarnya. Ini sungguh mahakarya sulambian. Profesor Jin, Anda periksa lagi dengan teliti, jangan-jangan salah mengenali, nanti paman kecewa. Tidak, pasti tidak salah. Dulu saya diundang ke pameran Harta Nasional, lihat sebentar lewat kaca.
Takkan terlupa seumur hidup, tak disangka hari ini berkat Fu Laoyezi bisa dekat-sedekat ini menyaksikan keahlian luar biasa. Hidup tak sia-sia. Aduh, pujian berlebihan ini semua menantu saya King Huan yang berinisiatif karena Profesor Jin sudah verifikasi, maka pasti asli tak diragukan. Aduh, meski mewah hanya bagus dilihat tak berguna, cuma hiasan Wan-Wan untuk rotan darah naga itu hampir kehilangan nyawa. Inilah benar-benar berbakti. Wanita tua bodoh. Ini warisan budaya nasional. Disebut intisari di ujung jarum hempai. Rotan darah naga. Bahkan tak layak dibandingkan sama sekali. Kak King Huan, meski barang tiruan ini dibuat mirip aslinya. Barang tiruan. Benar lagi pula Profesor Jin melihat lewat jendela. Kak King Huan sangat hebat bisa menemukan barang tiruan yang tipu Profesor Jin, tapi jika ini tersebar, orang akan tertawakan keluarga Fu karena tak tahu nilai. Barang tiruan. Kalau begitu, coba kamu jelaskan, ini meniru karya yang mana? Replika ini dipilih dengan sangat hati-hati oleh Kak King Huan sampai bisa menipu mata. Aku tidak bisa menebak. Karena di dunia ini hanya ada satu karya unik ini tidak mungkin ditiru. Adik Xiao Wan, kamu tidak mengenal Sulambian warisan budaya ini, aku tidak menyalahkanmu. Tidak bisa membedakan asli atau palsu, aku juga tidak menyalahkanmu. Lagi pula matamu sepertinya hanya bisa melihat harga, tidak bisa melihat nilai sebenarnya. Di dunia ini ternyata ada Sulambian unik seperti ini? Belum pernah terdengar. Kak King Huan, aku tahu kamu ingin membanggakan paman, tapi bahkan Profesor Jin tidak pernah mendengar karya unik ini. Kalau kamu mengarang kebohongan besar seperti ini, orang-orang hanya akan menertawakan keluarga Fu suka membual dan tidak paham barang asli. Cepat minta maaf pada semua orang. Jujurlah. Ini. Karya sulam ini asli atau palsu? Asli, pasti asli. Aku jamin dengan reputasi seumur hidupku ini pasti barang asli. Karya unik ini benar-benar satu-satunya. Hanya saja warisan budaya unik ini aku juga baru pertama kali melihatnya. Tidak tahu dari mana Nona Shen membelinya. Kak King Huan, Profesor Jin bertanya dari mana ini dibeli? Dari awal sampai akhir aku tidak pernah bilang ini ku beli. Jangan-jangan Sulambian ini hasil curian? Mungkinkah Sulambian ini curian? Ya ampun, Kak King Huan, kamu berani mencuri barang koleksi? Kamu ingin mencemarkan nama paman dan keluarga Fu? Shen King Huan, kamu sangat egois. Keluarga Fu, kami menanggung hidupmu. Kamu malah, demi kesombonganmu, kau berani mencuri. Tempat koleksi kamu anggap mencuri itu mudah? Jika ini barang curian, mana mungkin ku berikan pada ayah di depan umum? Bodohnya. Nona Shen berkata benar, tempat koleksi dijaga ketat. Jika benar ada Sulambian terbaik yang dicuri, pasti sudah jadi berita utama, menjadi perbincangan kota, apalagi seperti sekarang yang tenang. Adik Xiao Wan, kamu kan teliti dan suka menebak? Coba tebak lagi. Sulambian ini bukan palsu, bukan juga barang curian. Lalu, dari mana asalnya? Haha, aku bagaimana? Aku tahu dari mana? Apa kamu sendiri yang menyulam? Konyol. Adik, kamu akhirnya pintar. Benar, karya unik ini memang buatanku. Sulambian ini mewarisi aliran sulam istana dinasti Song Utara. Seni langkah, jarum menggantikan kuas. Konon hanya orang istana yang berhak mempelajarinya. Ternyata berasal dari tangan Nona Shen. Seni langkah istana. Berani-beraninya kau klaim ini karyamu? Jangan-jangan seperti dulu, kau masih mengaku sebagai putri? Kakak Chen, aku khawatir dengan keadaan kakak King Huan. Bagaimana bisa dia berkata kebohongan yang jelas palsu ini? Kau dibawa ke keluarga Fu sejak umur 5. Bagaimana mungkin aku tak tahu kau bisa menjahit sedikit?
Apalagi keahlian sulam tinggi seperti warisan non-benda ini. Berkata penuh dusta. Kau tak pantas menjadi menantu keluarga Fu. Paman, kakak demi gengsi, berani bicara apa saja. Hari ini mengarang karya tunggal. Besok mungkin atas nama Fu menipu kemana-mana. Reputasi keluarga Fu karena keangkuhan kakak harus ternodakah? Adik bicara begitu banyak tiap kalimat tentang aku dan nama baik Fu. Tapi sejak awal, meragukan aku mencuri, memberi barang palsu, meragukan keaslian di publik, berkali-kali mempermalukan keluarga Fu. Orang yang mempermalukan ayah bukan kau, ya? Kau selalu menyerangku setiap kali memprovokasi. Apa dari awal kau merasa aku tak layak jadi Nyonya Fu? Apa kau selalu berpikir posisi ini harusnya jadi milikmu? Sayangnya, aku dibawa ke keluarga Fu langsung oleh Fu Laoyezi. Jangan-jangan kau mau bilang ayah yang salah? Tidak, Paman, jangan dengarkan hasutannya. Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa siapapun bisa menyulamnya lalu bilang itu karya tunggal. Kalau begitu kata karya tunggal bukan jadi lelucon. Apa bedanya dengan kain lapuk yang ada di mana-mana? Keterlaluan. Paman, tenanglah. Jangan sampai sakit karena ini, Wan akan sedih. Kakak King Huan, kau salah paham padaku, menuduhku aku tak peduli. Tapi Paman menganggapmu seperti anak sendiri. Bagaimana bisa kau mengucapkan kebohongan konyol seperti ini untuk menipunya? Yang berbuat salah itu kau, tak tahu diri. Hari ini pesta keluarga Fu. King Huan adalah anggota keluarga Fu. Kau dari awal selalu menentangnya. Aku malah mau tanya kamu apakah melihat keluarga Fu terlalu rukun hatimu jadi tak enak? Bukan. Wan hanya terlalu khawatir. Sulambian ini warisan budaya langka, melihatnya saja sudah untung. Tapi Kak King Huan bilang dirajutnya sendiri. Kalau semua meragukannya, bukankah itu mempermalukan Fu? Aku hanya tak ingin keluarga Fu jadi bahan tertawaan. Betul Pak Tua. Wan pikirannya sederhana. Tak banyak akal licik. Dia hanya memikirkan nama baik keluarga Fu. Tenang saja. Kak King Huan diet, usaha pasti kurus. Tapi Sulambian ini warisan langka, jangan sebulan, 10 tahun pun tak akan bisa rajut seinci. Mereka terlalu menindas. Tuan Pangeran Muda, walau aku tak paham koleksi tunggal atau keahlian langka, tapi selimut lutut di kaki tuan itu benar dirajut nyonya setiap jahitan tangannya. Kalau begitu, lebih baik Kak King Huan merajut di sini, biar semua lihat. Kebetulan aku juga ingin belajar. Aku tak percaya kau bisa rajut di sini. Tunggu saja memalukan diri. Adik Kiao Wan, kau menunggu aku mempermalukan diri? Sayang, kau kecewa. Aku bisa menyulam sekarang. Kalau kakak jika gagal menyulam, kau mau apa? Kalau tidak bisa menyulam, aku akan. Biarkan aku naik kuda. Baik, ide ini bagus. Biarkan Zuan naik kuda. Keren, aku bisa naik kuda. Kalau aku berhasil menyulam? Kalau berhasil menyulam, aku biarkan Suan naik kuda, lalu merangkak keliling halaman. Wang Ma, ambil benang jarum. Ya. Setiap jahitan tunjukkan keahlian, setiap helai tampilkan kehalusan. Nona Shen menyulam alih-alih melukis. Hidupkan kembali semangat karya masyhur.
yang dihidupkan Nona Shen mengalir dalam benang warisan budaya Tiongkok. Dia benar-benar menyulamnya. Bagaimana mungkin? Seni jarum ganti pena ini. Dengan hormat, Nona Shen belajar dari mana? Tentu putri ini belajar di istana. Rahasia. Dengan pelindung lutut ini, ayah saat Anda pergi akan lebih nyaman. Tak disangka, dulu istri gemuk Shen Qinghuan kini cantik bak bidadari, juga mampu membuat harta tak ternilai. Benar-benar membuatku tercengang. Keluarga Fu ini sejak dulu berdiri atas keterampilan. Kedepannya, jika grup ini dipimpin Nona Shen, akan seperti ditolong dewa. Anda terlalu memuji. Keluarga Fu bisa seperti hari ini, tak lepas dari pondasi kokoh yang diletakkan ayah. Saya hanya di bawah lindungan ayah, hanya menjalankan kewajiban. Tadi yang saya tunjukkan. Adik sudah paham? Apa susahnya? Yang punya tangan pasti bisa. Hati harus tenang, baru bisa menyulam Bian dengan baik. Orang yang gelisah. Mungkin seutas benang pun tak bisa diatur. Kalah ya, terima saja. Suan-suan, giliranmu naik kuda. Suan-suan, giliranmu naik kuda. Baik. Darah. Wan pingsan lihat darah. Aku antar dia ke rumah sakit dulu. Tunggu. Hanya pingsan lihat darah, masalah kecil. Saya sedikit paham akupunktur. Satu tusuk sebentar pasti sadar. Pertama sulam Bian, sekarang akupunktur. Dulu, aku tak ingat kau bisa ini. Kau tak pernah peduli padaku, mana mungkin ingat, orang ini masih pingsan. Mau diselamatkan atau tidak? Katakan. Li Chen, sampai sekarang masih tak percaya Qinghuan? Tusuklah. Akupunktur ini hanya efektif untuk yang benar-benar pingsan lihat darah. Jika tidak pingsan, setelah ditusuk, bisa menyebabkan lumpuh wajah. Ah! Kakak Qinghuan, sedemikian bencinya kah pada saya? Masalah kau dulu mau merusak wajahku sudah kuabaikan. Kenapa kali ini kau lakukan ini lagi padaku? Kalau aku tidak cepat bangun, wajahku sudah kau rusak. Kau tahu aku bakal lumpuh? Kau pura-pura pingsan. Aku cuma nebak. Aku tak pernah dengar kau bisa akupunktur. Kalau bukan mau merusak wajahku, lalu apa? Siapa bilang ini jarum akupunktur? Ini jelas bulu anjing yang baru nempel di badanku. Sudah bangun, kalah ya, terima saja. Tante Qiaowan cepat jongkok, aku mau naik kuda-kudaan. Adik, bukannya kau paling suka Zuan-Zuan? Kenapa terlihat tidak mau? Oh ya, aku ingat adik bilang mau naik satu lingkaran. Benarkan, Zuan-Zuan? Ayo merangkak satu lingkaran cepat. Tante Qiaowan, kau merangkak lebih lambat dari kuning. Kapan aku, Qiaowan, menderita penghinaan seperti ini? Shen Qinghuan, aku takkan pernah memaafkanmu. Wah, cukup sudah. Banyak orang lihat. Kau buat Wan nanti bisa menghadapi orang. Itu akibat perbuatannya sendiri. Suan-suan ke sini ke kakek.
Ayo mulai jamuan. Wan Wan tolong tahan mereka, Kak aku akan menjatuhkan Shen Qinghuan. Berkat Wan Wan, aku bisa dapatkan ini data inti grup. Itu komputer Li Chen. Aku harus bantu Kak menahan waktu. Kakak Qinghuan, barusan aku kurang wawasan. Aku hormatimu segelas untuk minta maaf. Aduh, Astaga. Adik. Kok menghormat minum masih tidak konsen bereskan sampai kemana-mana? Jangan-jangan lagi rencanakan niat jahat? aku tulus ingin minta maaf pada kakak Kak Li Ken. Qinghuan. Wan Wan juga bukan sengaja jatuh sudahlah. Hanya bercanda kalau tidak ada, kenapa adik merasa bersalah? Kok Kak belum datang juga? Mau pecat aku? Aku mati pun akan cari teman Shen Qinghuan. Ini tadinya simpananku untuk kuasai grup Fushi nanti, tapi kau fitnah jahat hancurkan masa depanku. Jangan salahkan aku buka hadiah istimewa ini lebih awal buatmu kehilangan nama baik. Hahaha nanti Wan Wan jadi nyonya rumah ini, grup ini tetap akan bernama Kiao. Tunggu lihat Shen Qinghuan diusir orang tua itu dari keluarga Fu. Tapi Kak Qinghuan benar-benar menyimpan keahlian yang luar biasa. Dia merahasiakannya dari kami semua. Bahkan dari paman yang paling dekat pun tak sepatah kata dia ucapkan. Apakah mungkin ini sengaja dipersiapkan untuk bersinar di pesta keluarga? Atau jangan-jangan dia sudah menduga paman akan jatuh sakit, sehingga Keahlian bukan untuk pamer, juga bukan untuk momen tertentu. Apakah adik merasa aku harus mengharapkan ayah sakit baru bisa unjuk diri? aku Bagaimana? Bukankah contoh kegagalan kakakmu cukup membuatmu sadar? Tipu muslihatmu memecah belah Qinghuan dan keluarga Fu. Kau kira aku sudah tua dan rabun tak melihatnya? Jika bukan karena kau anak angkat Yang Qiu, dengan status orang luar, pantaskah kau duduk di sini? Aduh, sudah, Pak Tua, tenanglah. Kau salah paham pada Wan Wan. Anak ini sangat perhatian. Dia juga khawatir keluarga kita jadi bahan omongan. Kalau berani lagi omong kosong, maka selamanya jangan harap masuk pintu keluarga Fu. Pertunjukan bagus dimulai. Shen Qinghuan, walaupun kau jadi cantik lalu apa? Dengan otak bodohmu itu, aku ingin lihat bagaimana kau bisa melindungi diri saat menyentuh batasan ayah. Gawat. Gawat. Paman, terjadi masalah besar. Berani-beraninya kau kembali, tolong. Hei, Paman, tolong dengarkan penjelasanku.
Saat aku kembali untuk urus dokumen, ternyata data inti keuangan grup bocor, pasar saham anjlok. Media melaporkan dengan gila-gilaan. Jika terus begini, grup akan hancur. Apa? Ayah, Siapa? Siapa yang melakukannya? Data keuangan selalu dalam keadaan terenkripsi, hanya aku dan ayah yang pernah membukanya. Tapi sejak ayah ke rumah peristirahatan, dia tak pernah login ke server. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Komputer di ruang kerjaku tidak ada kata sandinya, dan kamar King Huan tepat di sebelah ruang kerjaku. Kau, Wang Ma buta huruf. Kaulah yang membocorkan rahasia grup. aku di rumah tua tinggal selama sebulan penuh. Bagaimana caraku masuk ke ruang kerja dan membocorkan rahasia? Kakak King Huan, paman menyayangimu seperti anak sendiri. Dengan melakukan ini, bukankah sama saja menghancurkan jerih payah seumur hidup paman? Ayah, Ayah, kenapa denganmu? Ayah, Kakek, Dokter. Bagaimana? Pasien mengalami pendarahan otak akut parah ditambah penyakit jantung. Bahkan jika operasi berhasil, bisa saja terjadi kematian otak. Mohon semua bersiap mental. Shen King Huan, tanpa paman kau pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Beginikah caramu membalas budinya? ayah telah berjasa padaku. Mana mungkin aku membalas budi dengan kejahatan? Pelaku sebenarnya orang lain. Yang terbaring di dalam adalah Fu Laoyezi. Selain kau, masa Direktur Fu mau celakai ayah kandungnya sendiri? Shen Qinghuan, kau ini bencana. Laoyezi, kalau sampai terjadi sesuatu, kau yang membawa sial hingga dia tewas. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Fu hingga mendapat bintang sial sepertimu? Pasti dia, kakak Chen, jangan lembek. Masa kau mau lihat jerih payah seumur hidup paman hancur di tangannya, agar pihak berwenang memberinya hukuman setimpal? Kami sudah berusaha maksimal. Mohon ikhlas menerima. Persiapkan urusan pemakaman. Kau pembunuh. Kau yang bunuh Laoyezi. Bertahun-tahun aku menahan diri, akhirnya menunggu saat ini. Kau. Ibu. Kenapa ibu pukul King Huan? Ini sama sekali bukan salah King Huan. Ayahmu tewas karena dia. Kau malah membelanya? Ayah, lihatlah. Sekarang Li Chen hanya memikirkan Shen Qinghuan. Dia sudah lupa ibunya sendiri. Kau tinggalkan aku sendirian. Bagaimana aku hidup nanti? Ibu. Kakak Li Chen, jangan bela dia lagi. Ini semua gara-gara dia. Kalau bukan salah dia, salah siapa? Paman biasanya sehat-sehat saja. Kalau bukan karena dia, mana mungkin sampai di UGD? Sekarang bahkan. Ini rezeki nomplok. Tanpa dukungan si tua bangka ini, Shen Qinghuan, ini akhir riwayatmu. Keluarga Fu dan kakak Liken, semua milikku. Ayah sudah tiada. Rumah ini juga hancur. Ini semua salahmu, Shen Qinghuan. Kau bencana pembawa hutang. Kau adalah aib keluarga Fu, pendosa abadi. Pergi. Jangan buru-buru menuduhku, ayah. Masih ada harapan. Setelah jarum ini ditusukkan, berarti merebut nyawa dari dewa kematian. Ujung jarum bukan menusuk titik akupunktur, tapi batas antara hidup dan mati. Berhasil, energi vital pulih. Gagal, langsung meninggal.
Aku punya cara untuk menghidupkan kembali ayah. Cuma ini satu-satunya cara jarum emas Phoenix menghidupkan kembali ini, harapan terakhir ayah untuk bertahan hidup. Kamu gila. Dokter terbaik sekota Hai saja sudah menyerah. Apalagi kamu? Jarum menghidupkan apa itu? Sungguh konyol. Kamu sengaja mengulur waktu. Stop berdebat tak berguna. Jika terus ditunda, ayah benar-benar tak tertolong. Shen Qinghuan, hanya karena kakak Li Ken, aku memanggilmu kakak. Yang terbaring di dalam adalah nyawa manusia. Kamu pikir ini menyulam? Ini penghinaan besar terhadap jenazah paman. Saat masih hidup, paman menganggapmu anak sendiri. Bahkan setelah wafat, kau tak biarkan dia tenang? Justru karena kebaikan ayah, hari ini aku berjuang mati-matian untuk merebut nyawanya. Kamu tak paham jarum emas Phoenix? Tak kusalahkan. Tapi jangan ukur tekadku dengan kebodohanmu. Seperti keahlian Sulambian ini, kau tak bisa. Bukan berarti tak ada yang bisa. Kakak Li Ken lihat dia. Paman masih terbaring kritis, dia malah pamer dan sombong di sini. Tinggal 3 menit terakhir. Minggir. Berhenti. Apa yang akan kau lakukan pada jenazah kakek? Berhenti. Apa yang kau lakukan pada jenazah Fu Laoyezi? Aku panggil orang. Waktu itu kau menipu semua orang. Kau bisa akupunktur, tapi ini nyawa manusia sungguhan. Kau terus-terusan buat keajaiban palsu. Apa niatmu sebenarnya? Qiao Wan, selain berdiri menghalangi dan menyalahkanku, bisa kasih cara selamatkan dia. Kalau ada, tunjukkan. Kalau tidak, diam sekarang. Shen Qinghuan, semua ahli di kota Hai pun tak berdaya. Kau yakin jarummu ini, jarum emas Phoenix menghidupkan kembali, benar berguna? Jarum emas Phoenix menghidupkan kembali, 9 mati 1 hidup. Ini satu-satunya cara selamatkan ayah, harus dicoba. Kakak Chen, jangan dengarkan dia. Kita tak bisa jadikan nyawa paman sebagai percobaannya. Dia sekarang seperti orang berbeda. Ketenangan dan wibawa ini tak pernah ada sebelumnya. Mungkin dia benar bisa ciptakan keajaiban. Tidak, aku tak akan izinkan. Kau tak hormati Fu Laoyezi, ini penyiksaan. Ibu, sekarang ini satu-satunya cara selamatkan ayah. Shen Qinghuan, aku percaya padamu. Bai Hui menarik Yang, terhubung ke puncak langit. Shenjue kumpulkan Qi, stabilkan pusat. Tusuk pertama, Guanyuan kunci jiwa. Tusuk kedua, Yongkuan hubungkan ke alam bawah. Jangan biarkan orang tua ini bangun. Semua milik keluarga Fu harus jadi milik anakku. Tidak, napas terhalang terpaksa ambil risiko. Bantu balikan ayah. Phoenix pulang ke sarang. Pintu kehidupan, menghidupkan kembali. Kakek. Kakek, bangunlah. Kakek. Enyahlah kamu pembunuh kamu yang membunuh paman. Yang berumur panjang, walau aku tak sentuh jarum perak itu, kamu juga tak akan hidup lama. Salahkan dirimu yang pikun bawa anak asing, bagi warisan mimpi semua milik keluarga Fu hanya untuk anakku. Ayah sama sekali tidak mati. Cukup aku tak seharusnya ingatkanmu sebelum ayah wafat masih tersiksa begini. Pergilah. Tak boleh maafkan dia paman sayang, dia waktu hidup dia berani pamerkan jenazah wanita macam ini, haknya tinggal di keluarga Fu. Atas nama Suan kamu boleh tinggal di keluarga Fu, namun mulai sekarang kamu bukan lagi Nyonya Fu, kita bercerai. Aku katakan, terakhir kali ayah mati suri, sekarang tidak sampai setengah jam ayah akan bangun.
Shen Qinghuan teruskan karanganmu soal Phoenix emas bangkit lagi, yang katanya pasti sadar dalam setengah jam. Jangan setengah jam, 10 hari 10 malam pun Fu Laoyezi tak mungkin bangun. Kau hanya mengincar harta, tega bunuh orang, berdandan, jadi tabib hebat? Sekarang aku paham. Kau masuk keluarga Fu lewat pernikahan hanya untuk hartanya. Saat aku berumur 5 tahun, ayah membawaku ke keluarga Fu. Maksudmu, anak 5 tahun sudah mengincar harta keluarga Fu? Kalian yang bodoh, atau hati kalian yang kotor? Jika bukan karena budi ayah, aku takkan menikahi Fu Lichen. Shen Qinghuan, menikah denganku merugikanmu? Kupikir kau sudah belajar menjadi Nyonya Fu, tak disangka semua itu pura-pura. Apapun jadinya diriku, aku tak perlu pengakuan dari kalian. Aku tinggal hari ini hanya untuk membalas budi ayah, bukan untuk status Nyonya Fu. Bukankah kau bilang Fu Laoyezi pasti bangun dalam setengah jam? Tinggal 1 menit. Shen Qinghuan, ajalmu tiba. Aduh, Fu Laoyezi. Cepat bangun. Lebih baik umurku berkurang 10 tahun daripada kehilanganmu, Fu Laoyezi. Diam. Shen Qinghuan yang menyelamatkan nyawaku. Wanita ini benar-benar berhasil menyelamatkan orang tua ini. Ayah, dokter di seluruh kota bilang Bapak sudah tak tertolong. Tak disangka Bapak. Masih selamat ya? Beruntung ada Qinghuan yang menarikku kembali dari ambang kematian. Nyawaku ini adalah pemberiannya. Ayah, saat aku berumur 5 tahun yatim piatu, Bapak memberiku rumah. Bahkan jika harus melawan takdir, aku pasti akan menyelamatkan Bapak. Qinghuan berkatmu. Barusan, kami salah paham padamu. Aku minta maaf. Tidak perlu. Aku menyelamatkan ayah bukan untuk dapat pengakuan kalian. Arsip darah Fu Laoyezi masih di kompleks rumah sakit lama. Siapa keluarga yang tahu golongan darah pasien? Perlu segera didaftarkan. Oh aku, golongan darahku sama dengan ayah. Aku yang ambil. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Kamu masih harus laporkan kondisi grup ke ayahmu. Urusan kecil seperti ini biar ibu saja yang urus. Kamu di sini. Jangan sampai rahasia ini ketahuan. Ayo, dokter. Bagaimana kondisi grup? Siapa yang melakukannya? Kamu sudah sadar. Ayah, sebelum datang ke sini sudah kusuruh orang selidiki. Wang Ma di sini tidak ada departemen kota kekaisaran? Di departemen apa? Yang memantau orang. Maksud Anda CCTV, kamu mau kamar yang mana? Aku suruh kirim ke HP-mu. Ruang belajar. Ketahuan. Bajingan. Kamu yang bocorkan rahasia grup Fushi. Qiao Shiji, kamu yang rugikan grup, celakakan ayah. Bajingan. Perempuan. Aku susah payah naik jadi direktur utama. Kamu hancurkan semuanya.
Aku bunuh kamu. Penjaga. Mulai sekarang, copot semua jabatan Qiao Shiji, bawa dia ke pihak berwajib. Jangan tangkap kakakku. Dia sudah berkorban untuk grup, paling tidak sudah berjerih payah. Paman, kakak Li Chen lihat pertemanan lama kita. Maafkan dia kali ini. Negara punya hukum negara. Keluarga punya aturan keluarga. Tak perlu kujelaskan lagi. Bawa pergi. Shen Qinghuan, kamu hancurkan kakakku. Hidupmu akan lebih menderita daripada mati. Ayah. Krisis grup saat ini. Kakak Qinghuan sekarang sangat hebat. Krisis sebesar apapun di tangan kakak Qinghuan, dia pasti bisa selesaikan. Kakak Qinghuan, tolong bantu kakak Li Chen. Ibu rumah tangga yang tak pernah kerja, dengan apa kamu selesaikan krisis grup? Kalau kamu terima masalah rumit ini, ujungnya cuma mati. Perang bisnis modern tampaknya daripada yang pernah kupelajari di istana, seni keseimbangan politik istana lebih lugas dan sederhana. Akan ku coba. Benarkah, Qinghuan? Kamu benar-benar punya cara untuk menyelamatkan grup? Kakak Qinghuan, karena kamu begitu yakin, maka kami serahkan padamu. Bagaimanapun, nasib grup sekarang ada di tanganmu. Ada satu cara. Tapi, ini menyangkut rahasia internal grup. Orang luar sebaiknya tidak tahu. Mari kita bicara di tempat lain. Brilian. Sungguh brilian. Wan, tebakanmu ternyata benar. Qinghuan benar-benar bisa atasi krisis. Ayah, kali ini berkat Qinghuan. Kalau bukan karena Qinghuan bertindak cepat dan menyelesaikan krisis grup, kerugian grup pasti sangat besar. Bisa-bisa bangkrut, bahkan bisa ada krisis utang. Berkat Qinghuan. Qinghuan. Ayah. Anak baik, kau sudah selamatkan keluarga Fu 2 kali. Kamu adalah penyelamat besar keluarga Fu. Ada satu hal yang hanya kamu yang bisa. Kuserahkan pada orang lain tidak tenang. Silakan katakan. Proyek tender sulaman perusahaan, hanya kamu, pewaris Sulambian, yang cocok. Kakak Chen, proyek ini kan kamu janji untukku. Qinghuan lebih cocok. Ikuti kata ayah. Dengan begini, aku juga bisa lebih sering menemuinya. Shen Qinghuan, kalau tidak mengusirmu, aku bukan manusia. Apa tujuanmu ke kamarku? Wah, sudah larut. Zuan sudah tidur. Kalau aku pulang, akan ganggu dia. Aku menginap di sini semalam saja, sekalian menghangatkan tempat tidurmu. Tidak usah. Tempat tidurku, tidak untuk barang lain. Tadi di rumah sakit, kau mau terima proyek grup. Pasti masih mau kasih aku kesempatan. Aku tahu. Di hatimu masih ada aku kan? Aku terima proyek ini untuk balas budi ayah. Bukan karena kau. Aku bukan Qiao Wan. Bukan tipe yang tak bisa hidup tanpa lelaki. Silakan keluar. Antar suami istri tak ada dendam semalam. Tunggu. Tutup pintunya.
Nanti habis makan, naik mobilku ke kantor bersama. Tidak usah. Kakak Chen, aku tunggu kau ke kantor bersama. Kenapa kau? Ini rumahku. Kau yang muncul di rumahku yang bermasalah. Bukannya seharusnya kau? Setiap hari aku dan kakak Chen selalu ke kantor bersama. Mobilnya mungkin tak ada tempat kosong lagi. Kak, mau ku bantu panggil taksi? Kau kan punya tangan dan kaki. Kenapa suka mengandalkan orang lain? Kemudi ini lebih tenang dipegang sendiri. Minum di jalan, ini hangat. Kakak Chen, punyaku mana? Ah. Rapat akan terlambat, ayo pergi. King Huan, soal warna draft desain ini, menurutku, Warnanya sudah ditetapkan. Yang Anda tentukan sendiri. oh. Hiasan ini miring, saya bantu meluruskannya. Teska. Anda tidak punya kantor sendiri? Taruh di sini. Anda mau apa? Oh, proyek kreatif memang butuh komunikasi intensif. Saya begini untuk efisiensi, bukan karena melihat. Saya sebagai presdir ikut dalam proyek kreatif juga seharusnya kan? Keterampilan canggih zaman ini meski mudah, tapi juga rumit, untungnya tak sulit bagiku. Kak Chen, kenapa di kantor dia? Desain ini sungguh luar biasa. Jaga jarak dengan saya. Saya butuh ruang kerja. Kak Chen, kopi Anda. Konsep desain. Shen Qinghuan, kali ini kamu takkan bisa sombong. Saya tak ganggu kerja kalian. Dia lihat kami dekat, ternyata tak marah, ada yang aneh. Tunggu, saya ambil. Shen Qinghuan, waktumu tak lama. Saat ini sampai ke pesaing tes caster. Tak sabar lihat kamu menangis pun tak bisa. King Huan konsep awalnya sudah selesai, pihak lain buru minta pratinjau. Sudah, saya kirim. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya jelas sudah simpan. Aku takkan buat kesalahan bodoh ini. Satu-satunya solusi revisi darurat dengan sketsa. Tidak bisa mereka minta sekarang. Halo. Apa? Tidak mungkin.
Grup Xingyao baru saja merilis desain produk baru persis dengan sketsamu. Shen Qinghuan, jelaskan ini padaku. Tidak mungkin sketsa hanya bisa disunting berdasarkan draft awal di komputer, tanpa data mentah. Tidak mungkin bisa disunting. Kalau begitu, katakan padaku sketsa yang kau kerjakan sepanjang pagi ini, bagaimana mungkin pihak lain mencurinya dalam waktu singkat dan merilisnya? Apa mereka bisa meramal? Pasti ada yang menyentuh komputerku. Ini pasti bukan kecelakaan. Astaga! Bagaimana ini bisa terjadi? Baru saja saat aku keluar beli makan, aku masih melihat Kak Qinghuan serius menggambar. Kak Qinghuan, apa kau tidak sengaja mengirim file itu? Qinghuan baru saja menyelamatkan ayah dan membantu grup melewati kesulitan. Dia tak punya alasan melakukan ini. Kak Chen, orang bisa berubah kalau hatinya tidak bersalah. Kenapa dia bersikeras menolak kerja bersama denganmu? Jelas-jelas takut ketahuan. Kupikir setelah semua yang kita lalui kau takkan lagi meragukanku. Aku menganggapmu terlalu tinggi. Kak Qinghuan, paman sudah sangat memihakmu, apa lagi yang kurang? Apa kau merasa uang dari keluarga Fu tidak cukup banyak? Tapi pencuri justru dari dalam rumah. Qiao Wan, setiap kali yang buru-buru menyalahkanku, selalu kamu. Kalau tebakanku benar, yang sentuh komputerku adalah kamu. Jangan fitnah. Barusan aku beli makan di bawah, teman-teman sudah melihat. Mana mungkin sentuh komputer kamu? Wan sudah lama di bidang ini, tahu jual draft awal itu dosa besar. Dia tak akan hancurkan karirnya. Yang lakukan ini. Kau memang adil, Yer. Barusan bilang bukan aku, sekarang bilang bukan dia. Lalu siapa lagi? Kak Chen, kakak Qinghuan. Mungkin cuma butuh uang mendesak, tapi tak tahu aturan kita seketat ini. Sekarang masalahnya sulit diselesaikan, mungkin dia malu mengaku. Qiao Wan, aku salut dengan caramu memutarbalikkan fakta dan bicara sembarangan. Untuk usir aku dari keluarga Fu, kau sungguh tak pilih cara. Pantang menyerah. Kak Chen, lihat dia. Sudah, cukup. Aku akan umumkan ini kesalahan departemen teknis yang sebabkan file terlewat. Qinghuan, kamu pulang dan istirahat dulu beberapa hari. Hindari sorotan. Berarti mengaku bersalah. Aku bukan yang dulu. Shen Qinghuan yang penakut, bukan aku yang melakukannya. Aku takkan pernah lari. Kebenaran. Aku cari tahu sendiri. Semuanya terekam. Sia lupa perusahaan ada CCTV. Kamu sibuk sepanjang pagi, belum makan. Makanlah, kesehatan penting. Kakak Li Chen benar. Makanan sudah dingin, makan dulu baru selidiki. Makan. Kurasa ada yang mau manfaatkan waktu ini. Untuk hapus catatan tak perlu, hapus total. Qinghuan, aku bisa bantu. Tidak perlu, bantuanmu tak kubutuhkan. Ketemu. Semua email pagi ini ada IP anomali. Lokasinya di gedung kita, area istirahat umum. Segera ambil CCTV dari area istirahat umum. Aku ingin tahu siapa berani menjebakku. Direktur Shen. Sangat tidak beruntung. Hari ini seluruh gedung jalur CCTV diperbaiki. Semua area tak ada rekaman. Apa? Kenapa justru hari ini? Tak ada CCTV. Bagaimana buktikan Qiao Wan? Di istana, belum ada orang yang bisa menjebak putri ini. Kali ini, jangan biarkan dia berhasil. Apa ini?
Ini anting perempuan. Kenapa rasanya familiar? Kakak Li Chen, kopimu. Ini anting Qiao Wan. Kak King Huan, apa kau tak sengaja kirim file itu? Semuanya terekam. Ternyata memang kau. Kali ini lihat bagaimana kau berkilah. Bagaimana? Apakah kau menemukan petunjuk? Bukannya kau bilang saat bawa makan siang ada rekan kerja yang lihat? Rekan kerja yang mana? Sekarang panggil dia untuk berhadapan langsung. Perusahaan banyak orang, mana aku ingat siapa, sudah lupa. Lupa atau memang tak ada? Adik, antingmu ini cukup unik. Kenapa cuma pakai satu? Satu lagi tentu di rumah. Aku sengaja cuma pakai satu. Ini gaya fashion. Kenapa kau begitu bersemangat? Aku cuma ingatkan baik-baik. Anting seindah ini kalau hilang sayang sekali. Bukannya kau periksa CCTV, kenapa tiba-tiba peduli perhiasanku? Jalur lagi diperbaiki, tak dapat apa-apa. Sekarang yang rugi bukan cuma satu proyek, tapi reputasi grup. Ayah masih di rumah sakit. Kalau tahu skandal seperti ini, baru saja pulih, mungkin akan. Tak apa, aku dapat petunjuk lain. Petunjuk apa? Bukan petunjuk juga sih, cuma benda kecil. Tapi di zaman kalian ini bisa ambil sidik jari. Memang lebih mudah dan efisien. Besok malam, kebenaran akan terungkap. Di era kita, Benda apa? Kamu begitu peduli. Aku buang sampah. Di mana? Jatuh di mana? Jangan sampai mereka temukan. Sudah larut malam. Apa kamu mencari ini? Sudah larut malam. Apa kamu mencari ini? Tidak. Data ini menunjukkan pada pukul 11.15, saat aku pergi, kamu menyelinap ke meja kerjaku, mengcopy file dari komputerku, lalu di sini, file ini dikirim ke perusahaan saingan. Bukan begitu? Kak Li Qian, bukan aku waktu itu benar beli makanan. Kamu bilang beli makanan, tapi aku tanya di bawah, semua pemilik restoran, tak ada yang melihatmu. Masih tidak mengaku? Anting model ini banyak yang sama, mengapa pasti milikku? Perlu aku suruh orang ke rumahmu untuk mencari pasangannya dan mencocokkannya? tak usah cari. Anting ini edisi terbatas global, hanya satu pasang di kota ini. Hadiah ulang tahun dariku untukmu. Ada yang sama atau tidak? Kau sendiri yang paling tahu. Aku yang melakukannya, lalu kenapa? Aku memang ingin menghancurkannya. Kamu sangat mengecewakanku. Kamu pukul aku? Fu Li Chen. Dulu kata tak keras saja tak tega kau ucapkan padaku. Sekarang demi wanita ini kau mau memukulku? Perhatikan ucapanmu. Shen Qinghuan. Aku adalah istri yang sah, nyonya sejati keluarga Fu. Sedangkan kamu sangat pandai bersembunyi. Sekarang kuberitahu secara resmi, kamu dipecat. Segera. Pergi. Tunggu. Hal yang didapat dari perhitungan dan menyakiti orang lain tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu sendiri. Kita bisa hidup luar biasa, meski tak bergantung pada orang lain. Tak perlu kau mengajariku. Shen Qinghuan, pasti hatimu sangat senang sekarang. Kita lihat saja nanti. Shen Qinghuan, Fu Li Chen.
Kalian tunggu saja. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Maaf, King Huan. Aku salah paham tentangmu. Aku bisa membantumu. Kamu butuh sumber daya manusia apapun. Aku bisa membantumu. Tak perlu. Krisis sudah teratasi. Aku mengandalkan diriku sendiri. Aku juga tak butuh bantuanmu. Tapi aku, Fuliken, masih belum kau mengerti? Wanita bukan tanaman merambat. Bisa hidup tanpa pria, di pesta keluarga, di rumah sakit, di perusahaan. Aku selalu mengandalkan diriku sendiri. King Huan, tapi hatiku selalu memikirkanmu. Memikirkan aku, saat aku gemuk, bodoh, direndahkan, butuh seseorang yang berdiri dan membelaku, di mana kau saat itu, kala itu. Apa kau pernah memberiku sedikit pun bantuan dan kesabaran? Sekarang aku berguna bisa selamatkan keluarga Fu, bisa jadi nyonya rumah keluarga Fu, buatmu bangga baru. Sekarang kau merendahkan diri, bukan begitu? Penyesalanmu. Bukan karena kau sadar salah, tapi karena kau tak mau rugi. Sudahlah, lupakan. Kini desainnya sudah bocor, pihak lain lebih dulu merilis. Sepertinya kita hanya bisa menyerah. Kenapa harus menyerah? Ini adalah proyek pertama yang ayah berikan padaku, ini melambangkan kepercayaan. Aku akan andalkan kemampuanku sendiri, mengambilnya kembali dengan terhormat. Dibanding perebutan kekuasaan di istana, kesulitan di era ini hanyalah batu loncatan bagi putri ini. Apa susahnya? Belajar saja. Akhirnya selesai. Ha. Selamat, Direktur Shen Group Fushi berhasil memenangkan proyek. Usaha kita tak sia-sia. Aku harus beri kabar baik ini pada ayah secepatnya. Selamat. Aku tahu kau pasti bisa. Ayo minum segelas, rayakan. Tak perlu, ini tugas biasa. Oh ya, ini jam kerja. Dilarang minum alkohol. Ibu angkat wanita Shen Qinghuan itu membuatku kehilangan segalanya. Ibu harus balas dendam untukku. Ibu sangat ahli, pasti ada cara membuatnya menderita sengsara, kan? Dulu kau masih punya tempat di hati Fulichen, masih punya pengaruh. Tapi kau sendiri yang bodoh, mengacaukan segalanya. Masih berani meminta bantuanku? Kau sama seperti kakakmu itu, sama-sama tidak berguna. Rupanya kau selalu memanfaatkanku. Ya, tapi sekarang kau sudah tak berguna. Mengapa aku harus ambil risiko untukmu? Karena aku tahu banyak rahasiamu. Kalau kau tidak membantuku, aku akan membongkar caramu dulu menggunakan obat kronis untuk melemahkan kesehatan kakek Fu. Aku akan sebarkan. Kau juga jangan berharap selamat. Diam. Pukullah, ayo. Hei, semua yang barusan kau katakan sudah kurekam dengan ponselku. Mati bersama saja. Kau pikir dengan ini kau bisa pegang kelemahanku? Biar ku beritahu rahasia yang lebih besar. Bahkan Fulichen bukan anak kandung Fu Xiong. Kau pikir dengan kemampuanmu bisa mengancamku? Apa? Fulichen bukan anak kandung Fu Xiong? Kau tidak takut aku laporkan ini ke kakek Fu? Laporkan atau tidak, itu urusanmu. Tapi jika kau berani bocorkan sedikit pun, aku jamin
Kau tak akan pernah bertemu kakak baikmu. Qiao Shiji lagi. Kalau aku tidak punya cara, mungkin bertahan di samping orang tua itu selama bertahun-tahun. Dengan kemampuanmu, bisa mengancamku. Ibu, tadi aku benar-benar panik, maafkan aku. Aku juga khawatir ibu sudah bersusah payah seumur hidup, akhirnya malah menguntungkan wanita Shen Qinghuan itu, buat dia unggul. Lihatlah, dia sedang di puncak ketenarannya. Sekarang target berikutnya yang akan dia hadapi pasti ibu, bukan begitu? Kamu benar. Ayah sekarang semakin mengandalkan wanita itu. Ibu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku ikut semua saran ibu. Kalau ayah sudah tidak bisa diandalkan, maka suruh Fu Lichen cerai dengan wanita itu. Nanti keluarga Fu tetap akan jadi milikku. Ibu memang hebat. Kali ini Shen Qinghuan setidaknya akan menderita. Nak, Ibu-ibu datang ke sini? ibu buatkan sup untukmu. Minumlah selagi hangat. Walaupun kerjaan sibuk, harus jaga kesehatan juga. Coba cicip. Ibu masak 2 jam loh, gimana? Enak. Oh ya, nak. Ibu dengar dari Wan Qinghuan akhir-akhir ini. Cukup dingin padamu. Dia lagi sibuk. Sibuk? Nak, jangan marah, ibu cerewet ya. Wanita itu loh begitu jadi cantik, pikirannya mudah liar, matanya itu jadi memandang rendah yang di rumah. Ibu, Qinghuan bukan orang seperti itu. Bukan tipe orang begitu. Ibu sudah berpengalaman, paling jelas melihatnya. Dulu saat dia masih gendut, dia sangat bergantung padamu. Tapi sekarang, dia sudah kurus cantik, urusan besar grup pun bisa dia tanggung sendiri. Lihatlah dia sekarang masih melekat padamu. Di hatinya, mungkin kau bahkan tak sebanding dengan orang asing. Dia memang semakin dingin padaku. Tak seperti suami istri, lebih mirip orang asing. Lihat, tebakanku tepat kan? Jadi, kau harus menjaganya baik-baik. Dia sekarang banyak urusan dan mengenal banyak bos pria muda. Siapa tahu sudah ada sesuatu, diam-diam menyembunyikan darimu. Akhir-akhir ini kenapa sering ke kantorku? Kau pulang. Ayah di rumah sakit bagaimana? Daripada punya niat bakti, lebih baik sering menemani ayah di rumah sakit, berbicara dengannya. Akan kukunjungi saat ada waktu. Makan siang bersama hari ini. Bertahun-tahun di kantor siang hari. Belum pernah makan siang bersamamu. Kau salah. Bukan cuma makan siang, makan malam pun tak pernah kelihatan batang hidungmu. Lupakan masa lalu, kalau begitu sekarang, karena kau ada di kantor, hari ini siang. Makan bersamaku. Maaf, saya sibuk, tak ada waktu menemani Anda makan siang. Kalau mau cari teman makan, kau bisa ajak adikmu Qiaowan, dia pasti mau. Oh, aku lupa. Dia sudah keluar, jadi tak bisa temani makan siang. Shen Qinghuan, Ada apa? jujur saja. Apa kau punya selingkuhan? Di otakmu hanya itu. Aku kotor, lalu kau, sekarang makan siang saja tak mau temani. Setiap kata menusuk.
Kalau bukan selingkuhan apa? Mungkin kehebatanku membuatmu sakit? Menurutmu, haruskah aku seperti dulu, Shen Qinghuan lama, bergantung padamu, tunduk padamu? Kau istriku harus utamakan aku. Sekarang kusuruh kau makan siang bersamaku. Tak masuk akal. Shen Qinghuan, sembunyikan baik-baik. Jangan sampai ketahuan. Atau, desain perlu direvisi. Baik, segera turun. Nona, kami siap. Silakan naik. Maaf tunggu lama, Direktur Chen muda tak datang? Direktur Chen segera tiba. Baik. ternyata, dia bukan tak suka makan, tapi tak suka denganku. Halo, plat A856391, segera selidiki. Aku mau tahu hubungannya dengan istriku. Jelaskan. Hari itu saya dan Direktur Chen membahas desain dan detail revisi. Ini sopir pihak lain. Seperti yang saya tahu, dokumen proyek ini tak perlu diubah. Belum final, sudah ada revisi. Hal ini harusnya kau lebih pahami. Lihat sendiri, sopir grup mana pakai pakaian kasual? Hari itu dia libur. Dipanggil dari rumah untuk jemput saya. Meski pakaiannya tak pantas, dia memang sopir mereka. Kalau tak percaya, ini nomornya. Shen Qinghuan, kau anggap saya buta? Senyum di wajahmu. Di depan saya tak pernah ada. Tolonglah, ini kan kerjasama, bersikap sopan bukankah dasar profesionalisme? Apa kau harap saya kasar pada mereka dan rusak kerjasama? Ada yang mau kau katakan? Langsung saja. Bukti sudah jelas, kau masih berani membantah. Nak, wanita tak tahu malu ini harus diceraikan. Keluarga Fu tak bisa malu. Ternyata kau yang menghasut. Aku sang putri, lihat kemampuanmu. Awalnya rencanakan menuduhmu sebagai pelaku kejahatan. Sekarang kau datang sendiri, jangan salahkan aku. Shen Qinghuan, berapa banyak masalah kau buat dulu? Bukankah setiap kali anakku yang bereskan kekacauanmu? Dia begitu tulus padamu, kamu masih berbuat jahat tak tahu malu. Memang ibu dan anak. Hanya dari satu foto, putuskan hidup mati seseorang. Anak. Dengan statusmu, jika skandal ini tersebar, harga saham grup Fushi kita pasti akan goncang. Kau sekarang harus bertindak tegas, jangan ragu-ragu, mengerti? Ibu mertua, kau begitu tak sabar menginginkan anakmu berpisah dari istri dan anak? Ini demi menjaga muka keluarga Fu. Ayah Fu memperlakukanmu seperti anak sendiri kau. Membalas kebaikan dengan kejahatan, tak tahu berterima kasih. Pantaskah kau padanya? Apakah kau mau seperti orang tak terlihat membiarkan drama ini terus berlanjut? Fu Lichen, kau sungguh bukan laki-laki aku tanya terakhir kali. Perceraian ini, kau yakin mau? Aku tanya terakhir kali. Perceraian ini, kau yakin mau? Sudah kupikir matang, takku. Maaf ganggu. Direktur Shen sopir Mitra bilang dokumenmu tertinggal di mobilku, sengaja antar. Lihat yang antar dokumen, dia kan? Iya, Direktur Fu, ada apa? Waktu tanda tangan cap perusahaan pihak lain, dan nomor telepon semua ada di sini. Bisa dicek kapan saja. Persiapannya sangat lengkap, siapa tahu apakah ini jebakan yang kau buat secara dadakan. Ibu. Sudah putuskan. Surat cerai nanti aku antar. Jangan lupa tanda tangan. Apa, bercerai? Aku tidak setuju.
Ayah, dokter bilang jangan marah. Apa si brengsek ini lagi? Menyakitimu, bilang sama ayah, ayah yang urus. Ayah, pernikahan itu berharga karena kepercayaan. Kalau tak ada kepercayaan, mempertahankan hanya saling menyiksa. King Huan, aku? Diam. Ku hajar kau brengsek. King Huan adalah pembawa keberuntungan keluarga Fu. Tanpa dia, aku sudah lama mati. Grup juga sudah bangkrut. Kalau berani lagi sebut cerai, aku tak anggap kau anakku. Ayah, pernikahan urusan dua orang. Meski berpisah, Anda tetap ayahku. Ayah, Anda istirahat dulu. Aku ke kamar. Tidak boleh. Jangan sampai cerai. Dulu hamil anak orang lain, Fu Xiong tetap mengakuinya. Mengusir Shen Qinghuan itu mudah. Meski dia menolak, aku punya banyak cara. Siapa? Ayah, bukankah ini laporan golongan darahku dan ayah? Untuk apa kau ambil ini? Lihat sendiri. Ayah. Golongan darahku dan ayah. Bagaimana mungkin? Ayah, jangan emosi, kesehatan penting. Laporan-laporan ini selalu kau simpan, kalau bukan ku dengar sendiri. Apa kau akan sembunyikan ini dariku seumur hidup? Ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku? Kalau bukan karena keluargamu kaya, aku takkan menikahimu. Setelah mendengar dia memanggilmu ayah selama puluhan tahun, aku sudah lama tak tahan. Sekarang kau malah ingin membagi harta keluarga kepada orang luar? Dia berhak apa? Katakan. Kalau bukan karena King Huan, aku sudah lama terkubur. Grup Fushi juga sudah lama hancur. Sebagai orang yang lebih tua, tak hanya tak menghargai kebaikannya, malah terus mengakalinya. Gao Yangqiu, kau telah menipuku selama puluhan tahun. Hati dan pikiranmu busuk. Mulai sekarang, keluar dari keluarga Fu. Hubungan suami istri kita putus total. Jangan kau menyesal nanti. Ayah. Li Chen dibesarkan oleh ayah sendiri. Ikatan ayah anak antara kalian sudah melampaui ikatan darah. Li Chen juga telah berkorban untuk grup ini. Setelah kejadian ini, di dalam hatinya pasti sangat sedih. King Huan benar. Li Chen, kau tetap tinggal. Sejak kau dewasa dan mulai memimpin grup Fushi semakin berkembang, selama bertahun-tahun ini, pengorbananmu ayah lihat semua. Tenang saja, di keluarga ini selalu ada tempat untukmu, kau masih bisa memanggilku ayah. Hanya saja beberapa hal pada akhirnya tak bisa kembali. Ibu angkat, cari aku terburu-buru begini. Apakah wanita itu akhirnya diusir? Orang yang diusir adalah aku. Apa katamu? Orang yang diusir adalah aku. Apa katamu? Tadi kamu, saat kamu menelepon, Fu Xiong mendengar semuanya di luar pintu. Dia tahu segalanya.
Dia tahu Fu Liken bukan anak kandungnya lagi. Lalu Fu Lichen, apakah dia ikut diusir? Hancur. Semuanya hancur. Sekarang Fu Liken pada wanita itu cinta lama berkobar lagi. Setelah semua ini, dia takkan percaya kita lagi. Shen Qinghuan sudah sepenuhnya mengendalikannya. Puluhan tahun. Aku tahan puluhan tahun. Tapi akhirnya, usahaku sia-sia tak berhasil. Ibu angkat adalah harapan terakhirku. Shen Qinghuan, kau bahkan hancurkan satu-satunya harapanku. Shen Qinghuan yang tak kudapatkan, kau juga jangan harap dapat. Halo. Carikan aku beberapa orang, bantu aku lakukan sesuatu. Ya, Nyonya Fu. Shen Qinghuan. Jangan repot-repot, efek obat masih 1 jam. Sekarang, jari pun tak bisa kau angkat, kau cuma daging tak berdaya. Hehe. Qiaowan, apa sebenarnya maumu? Shen Qinghuan, kau bisa saja bercerai dengan Fu Liken, bawa uang dan tinggalkan keluarga Fu. Tapi kau malah halangi jalanku. Kau yang memaksaku sampai begini, salahkan dirimu sendiri. Mari kita bicara baik-baik. Apa aku putri ini akan mati di sini? Harus mengulur waktu dan cari akal. Sekarang takut? Kau tinggal di keluarga Fu bukannya karena mengincar hartanya? Kau salah paham. Aku bisa pergi. Aku tak mau apa-apa, semuanya untukmu. Lihat Shen Qinghuan yang sombong juga merengek dan takut mati. Sudah terlambat. Tidak, jangan. Semuanya harus berakhir. Semuanya harus berakhir. Qiaowan, tenanglah. Apa yang kau mau? Uang, jabatan, semua ku beri. Aku tak mau apa-apa. Aku hanya ingin kau rasakan rasa hancur. Kakak satu-satunya masih di dalam. Kau hancurkan hidupnya. Semua ini karena kau. Efek obat hampir hilang. Harus terus mengulur. Masalah Qiao Shiji bisa ku selesaikan. Keluarga Fu percaya padaku. Ucapanku pasti didengar. Shen Qinghuan, kau kan sangat angkuh, bukan semua krisis bisa kau atasi. Lihat Nyonya Fu hari ini akan jadi mayat. Qiaowan, kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Begitu kau mati, penderitaanku akan berakhir. Aku seorang putri terhormat, namun harus tewas di sini. Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa? Bahkan langit pun membantumu. Efek obatnya mulai hilang, kekuatanku perlahan pulih. Qiaowan, berhentilah. Aku tak pernah menganggapmu musuh. Kau sendiri yang terperangkap dalam obsesimu. Musuhmu bukan aku, melainkan dirimu sendiri. Berdasarkan apa kau memberi nasihat? Jika dulu kakek Fu tak membawamu pulang, siapa dirimu? Kau yang menghancurkanku, menghancurkan Mama Wang, menghancurkan kakakku. Kau bersalah, kau pantas mati.
Kenapa kau bisa bergerak? Jangan mendekat. Hati-hati. Kenapa kau menyelamatkanku? Jangan berhayal. Aku tak berniat menyelamatkanmu. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Hanya kita berdua di sini. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga tak bisa lepas tanggung jawab. Jika karena ini aku diusir dari keluarga Fu, bukankah itu yang kau inginkan? Meski begitu, aku tak akan berterima kasih. Aku membencimu. Kau merampas semua yang seharusnya menjadi milikku. Qiao Wan, tak ada yang seharusnya menjadi milikmu. Kalau dulu bukan orang tua itu yang membawamu pulang, seharusnya aku yang menikahi Fu Liken, yang menikmati segala kehormatan keluarga Fu, seharusnya harus aku yang dilindungi. Semua orang seperti ini seharusnya aku. Kau mengandalkan Fu Liken, mengandalkan kakakmu, mengandalkan ibu angkatmu. Apa yang akhirnya kau dapat? Tidak ada apa-apa yang bisa diandalkan manusia, hanya dirinya sendiri. King Huan. Qing Huan, maaf, aku terlambat. Kau telah menderita. Keluarga Fu berutang padamu. Aku yang akan membayarnya. Bisakah kita tidak berpisah? Kau tidak berutang padaku. Aku menyelamatkan keluarga Fu, menyelamatkan ayah, mengatasi krisis bukan untukmu. Adapun hari ini, aku dalam bahaya. Aku tak pernah berharap kau akan muncul menandatangani. Perceraian adalah martabat terakhir yang bisa kita berikan kepada satu sama lain. Kalau begitu, apakah aku telah kehilanganmu untuk selamanya? Tidak pernah memiliki mana bisa kehilangan. Tapi kita suami istri. Fu Lichen, jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Saat kau membenci kegemukanku, melihatku direndahkan, membiarkan orang lain menginjak-injak harga diriku, cinta ini sudah mati. Jika aku masih Shen Qinghuan yang 100 kilo, masih Shen Qinghuan yang bodoh dan tolol itu, hari ini kau masih akan bilang, cinta?